Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Berta Barat dengan NIM 210504010, mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas terkait tugas analisis dari 3 putusan. Pertama, ada legal opinion dari putusan nomor 11 garing PDT titik sus merek garing 2016 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Kronologisnya yaitu atau duduk perkaranya yaitu menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Maret 2015 dalam register nomor 11 garing PDT garing sus merek garing 2016 garing PN Niaga Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Bahwa penggugat yaitu J. Casanova adalah sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Prancis dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, ekspor, impor, produk-produk baju, parfum, dan kosmetik beserta dengan merek J. Casanova. Bahwa merek J. Casanova milik penggugat tersebut terbukti merupakan merek terkenal karena sampai dengan saat ini telah terdaftar pada World Intellectual Property Organization pada 12 negara di dunia. Mengetahui fakta tersebut, maka merek dagang milik penggugat tersebut merupakan merek terkenal sesuai dengan penjelasan pada pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Selanjutnya, ada pasal-pasal yang digugat. Yang pertama, pasal 6 ayat 1 huruf A terkait persamaan merek dagang. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek terdaftar perlindungan hukum. Pasal 68 ayat 1 merek junto pasal 4 Undang-Undang tentang merek yang berbunyi pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal telah terpenuhi. Selanjutnya dalam putusan ini pertimbangan hakim berdasarkan hukumnya yaitu menimbang bahwa inti gugatan penggugat adalah sebagai mana? Yang pertama, bahwa merek J. Casanova tersebut terbukti merupakan merek terkenal karena sampai saat ini dengan telah terdaftar pada World Intellectual Property pada 12 negara di dunia. Yang kedua, bahwa fakta telah terbuktinya merek J. Casanova milik penggugat tersebut di World Intellectual Property Organization atau WIPO pada 12 negara di dunia menunjukkan bahwa merek J. Casanova milik penggugat tersebut merupakan merek terkenal. Dan pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek atau Undang-Undang Merek. Menimbang bahwa pendaftaran suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik terkenal milik orang lain terbukti tidak dibenarkan sebagaimana yang disebutkan pada jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, hakim juga menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Undang-Undang Merek, khususnya pada pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Merek yang menyatakan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, atau pasal 6, yaitu terbukti penggugat selaku pihak yang berkepentingan, yaitu selaku pemilik merek terkenal J. Casanova yang dirugikan akibat pendaftaran merek Casanova milik tergugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek Casanova milik tergugat tersebut. Selanjutnya, hakim juga menimbang bahwa ditariknya turut tergugat dalam perkara aku adalah dikarenakan turut tergugat merupakan pihak yang melaksanakan putusan pengadilan mengenai pembatalan pendaftaran merek Casanova sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 junto pasal 71 Undang-Undang Merek.
Legal opinion dari putusan nomor 31 garing PDSDSUS garing merek garing 2016 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Yang pertama, kronologis atau duduk perkaranya. Menimbang bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tertanggal 23 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register nomor 31 garing PDTSUS garing merek garing 2016 PN Niaga Jakarta Pusat dengan alasan-alasan bahwa penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas merek Bloomingdale's yang telah terdaftar di Amerika Serikat sejak tahun 1972 serta telah terdaftar di berbagai negara di belahan dunia antara lain. Untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 101 untuk kelas internasional 42 terdaftar sejak 17 Oktober tahun 1972 dan pada tanggal 1 Desember tahun 1987 kemudian terdaftar di kelas internasional. Bahwa selain pendaftaran di berbagai negara di dunia, merek Bloomingdale's pemilik penggugat telah terdaftar di Indonesia pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia dengan nomor IDM 0002556669. Fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa merek milik penggugat lebih dulu memiliki hak eksklusifnya. Selanjutnya, pasal-pasal yang digugat, yaitu Pasal 61 Ayat 1, Nomor 15 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Merek, Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan alasan tergugat telah beretikat tidak baik dalam mengajukan permintaan pendaftaran merek Bloomingdale's tersebut. Hal tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ngada. Pasal 4 Junto Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek Bloomingdale's terdaftar nomor IDM 0001478399 dan nomor IDM 0001779962 atas nama tergugat sudah sepatutnya dibatalkan. Selanjutnya, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 76 berbunyi, gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau Pasal 21. Selanjutnya, pertimbangan hakim berdasarkan hukum. Hakim memutuskan berdasarkan dan memerhatikan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek serta peraturan perundang-undangan. Hakim juga memutuskan serta mempertimbangkan berdasarkan Pasal 70 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.